Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini kita buka bareng bersama saudara kandung saya ya, di rumah orang tua saya yang biasa kita buka bengkel. Jadi itu anak saya itu. Ini kita lagi nunggu yang lainnya lah untuk buka bareng. Nunggu abang, nunggu adik yang lagi beli sesuatu lah. Ini kami masing-masing dari rumah makanannya ini ya. Jadi di minggu terakhir ini, artinya seminggu, videonya ini kita buat seminggu sebelum lebaran. Ini anak saya 2 perempuan, anak abang saya yang besar 2 laki-laki, dan anak adik saya 2 laki-laki juga. Jadi saya cuman yang kedapatan anak perempuan di antara abang-abang saya sama adik-adik saya. Jadi kami berempat, adik yang nomor terakhir yang belum dapat momongan. Jadi total cucu yang ada di sini dari orang tua kami 6 orang ya. Di sini kita konsepnya nggak ada itu adik cucu yang pertama itu yang udah kuliah umur 19 tahun. Jadi di sini kegiatannya biasa aja lah, nggak ada ngapa-ngapain, cuman nunggu beduk maghrib, terus buka bersama, lalu sholat maghrib, habis itu ngobrol-ngobrol, udah seperti itu aja. Nanti setelah makan bareng ngobrol, nanti ada rencana saya juga dipaksa pangkas ya, mau dijadikan model untuk istri. Katanya dia kepengen saya itu potong rambutnya seperti ini, jadi dia nanti bakalan ikut nemenin saya. Dia yang ngasih tahu potong rambutnya harus seperti apa. Jadi video hari ini tidak ngapa-ngapain, video hari ini cuman buka bareng aja bersama keluarga dan orang tua kami. Itu istri saya udah menyiapkan lah apa-apa yang kita bawa ya untuk santap ba'da maghrib, menunggu ba'da maghrib kita. Kami enggak biasanya sih kalau bikin acara ini kami kadang ngumpul baru masak-masak bareng-bareng, tapi karena ini bulan puasa kami bawa makanan-makanan sendiri aja lah. Masih dalam keadaan sehat ya kawan-kawan. Mudah-mudahan yang udah menjelang mudik hati-hati di jalan. Jangan lupa bawaan tangan untuk orang tua kita ya, karena memang memang mereka berharap kita pulang kampung, orang tua kita, tapi alangkah baiknya kalau kita membawa sesuatu yang membuat orang tua kita lebih tersenyum lebar ya, melihat anaknya yang bisa membawa buah tangan untuknya lah, untuk bisa dimanfaatin atau bisa dipergunakan di saat lebaran nanti ya. Syukur-syukur rezeki kita banyak, kita bisa membawa oleh-oleh atau buah tangan yang lumayan banyak untuk orang tua kita yang masih ada kedua orang tua kita di kampung, atau enggak pun di kampung, atau di manapun berada ya. Kalau udah namanya lebaran ya budaya lah kita lihat, atau memang sih kalau kita ngasih itu nggak mesti hari raya, tapi ini kan momen lebaran tuh memang seperti itulah. Kita harus bawa buah tangan, kita juga harus mempersiapkan atau membuat orang-orang yang di sekeliling kita itu merasa bahagia dan senang ya, seperti anak, istri, kedua orang tua, saudara-saudara kita ya. Jangan ada cerita yang nggak baik. Mudah-mudahan perjumpaan di tahun ini kita membicarakan yang baik-baik aja, untuk gimana caranya kita makin erat tali silaturahmi, makin sukses. Jadi usahakanlah setiap perjumpaan itu kita cerita yang baik, cerita yang bagus-bagus lah, jangan cerita yang nggak enak ya kan. Ini ginilah, cuman seginilah orangnya di keluarga kami ya.
untuk kandungannya kami cuma 4 orang, jadi cuma 4 orang, laki-laki semua. Anak ipar-iparnya, istri-istri kami ini perempuan-perempuan yang dari luar sana lah yang masuk ke sini karena anaknya laki-laki semua. Jadi syukur alhamdulillah, orang tua saya termasuk mama saya orang tua yang hebat ya, walaupun anaknya laki-laki semua, itu orang tua saya dididik dengan baik, sabarnya luar biasa, tidak pernah marah sama kami hingga kami setua ini. Terima kasih juga sudah melahirkan kami dengan sempurna, mendidik kami menjadi orang yang sabar dan meyakinkan kalau kesabaran itu, kalau sejarah dari nol itu memang prosesnya seperti inilah. Kamilah yang ngerasain hidup dulu seperti apa ya, kecil-kecilnya dulu, mengukir sejarah lah dengan orang tua kami. Kami bangga mempunyai orang tua seperti mereka yang memberikan support atau membuat kami tetap ngumpul, tetap bersatu satu sama lain, tetap saling mengikat ya. Itulah ajaran mereka, orang tua kami yang nggak pernah marah, yang selalu sabar. Perjuangannya memang luar biasa ya untuk kami anak-anaknya. Kami sudah merasakan itu. Mudah-mudahan kami bisa mensejahterakan lah kehidupan mereka di hari tua ya. Jadi kita berkepingin atau mempunyai cita-cita, mudah-mudahan Allah mendengar cita-cita kami ini, bisa mengabulkan untuk memberangkatkan umroh kedua orang tua kami ya, insya Allah. Kalau Allah mengizinkan, mudah-mudahan rezeki kami itu bisa membawa, atau kesempatan kami itu bisa mengumrohkan kedua orang tua kami, atau seenggak-enggaknya kami bisa membahagiakanlah kehidupan mereka di masa tua. Jadi di masa tua mereka melihat kami ini bisa membanggakan atau menenangkan mereka lah untuk di masa tua mereka ya. Kami ingin mensejahterakan kehidupan orang tua kami, walaupun bukan banyak harta ya, mungkin bisa membuat mereka tidak memikirkan yang enggak tentang kami aja. Kami sudah syukur alhamdulillah. Mereka ya, namanya anak ya, pasti setiap anak itu kita punya kebahagiaan tersendiri atau mempunyai kebanggaan sendiri lah untuk kita, biar supaya bisa lebih baik lagi untuk merawat di masa tua orang tua kita ya. Kita juga selalu ajarkan sama anak-anak kita untuk selalu tetap bersatu satu sama yang lain, saling mengikat, jangan ada perbedaan. Jadi orang tua saya itu deket juga sih sama anak saya, deket kali karena anak saya itu kan perempuan, jadi dia lebih karena dia pengen ngerasakan punya anak perempuan dulunya, tapi tidak. Tapi gini pun kami laki-laki semua, kami ngerti lah dulu, mereka ngajarin kami dulu masih kecil ya, apalah bertanggung jawab akan kerjaan ya, kayak kerjaan rumah. Diajarkannya kami nyuci piring, cuci baju, masak, hingga masak kami juga diajarkannya lah. Kami juga dulu waktu mereka bekerja, kami lah yang masak dulu. Kalau cerita sejarah dulu lumayan sedih. Kita cari makan, siapa yang dapat duluan itulah yang belanja, atau kita kumpulkan uang sampai sore, setelah sore kita baru belanja. Kita nunggu dalam keadaan lapar bersama satu keluarga untuk menunggu nasi matang sama sayur matang ya. Jadi di situ kalau kita bicara sejarah dulu, syukur alhamdulillah sekarang sudah lumayan lah dari kehidupan yang dulu ya, dari kecil-kecil kita dulu. Memang perjuangan orang tua kami membesarkan kami itu memang sangat luar biasa. Kami dididik dengan sabar dan kami juga merasa inilah hidup. Kami nggak bisa milih. Kalau kita bisa milih, kita pasti mau hidup dalam keadaan senang ya, tapi memang inilah hidup. Kita tidak bisa dilahirkan kita di situ, disitulah kita harus bisa bertahan.
kita harus memperjuangkan hidup kita. Jadi orang tua saya dulu ini memang super. Saya ngerasakan waktu saya SMP dulu, dia bisa kerja sana sini untuk menyenangkan hati anaknya. Saya juga sempat ngejemput dia kerja naik sepeda pulang, nanti saya tungguin orang tua saya kerja. Aduh, luar biasa memang. Itulah pengorbanan orang tua ya kan. Mereka rela nggak beli baju baru untuk anaknya. Dulu kalau cerita itu masa saya kecil, saya cuman dibeliin selop harga 3.500 atau 2.500, senangnya luar biasa ya kalau masa dulu SD ya. Aduh, disitulah tingkat kesenangan saya. Jadi mudah-mudahan proses kehidupan ini menjadi pelajaran buat anak-anak kita juga. Ya kita bergantian lah, siklus kehidupan itu memang seperti itu. Jadi di saat dulu orang tua kita masih mampu membiayai kita, sekarang mereka sudah tidak mampu, jadi kitalah kembali untuk membiayai atau mengurus mereka lah dengan upaya kita semaksimal mungkin ya. Gimana caranya agar orang tua kita itu tetap bisa merasakan nikmatnya seorang anak yang menjaga mereka, yang melindungi mereka, yang melihat mereka terus. Jadi kami di sini memang mempunyai cita-cita. Kami ingin melihat mereka tiap hari di bengkel ini. Bukannya kami nggak mau keluar dari bengkel ini, karena kami setiap harinya kan berempat ngumpul kami tiap hari di bengkel ini. Karena kami juga punya cita-cita ingin selalu dekat dengan orang tua ya, untuk melihat mereka tiap harinya seperti apa. Mungkin disitulah balasan yang kami bisa kita kasih ya mereka, karena memang di masa tua itu orang tua kalau bisa ini kita selalu dekat dengan mereka. Jadi kita tahu apa yang dibutuhkan mereka, apa yang mereka harap dengan adanya kita di situ. Jadi kalau jauh kan mereka, kita kasihan juga. Dia perlu atau kepengen sesuatu, dia tidak bisa bilang, dia tidak mampu ya kan. Kalau ada anaknya yang ngumpul di situ kan, tinggal suruh aja, tinggal dia ngomong ya. Mudah-mudahan kalau pas kita lagi ada waktu dan kesempatan, pasti kita tetap ya harus ada lah untuk orang tua ya kan, karena orang tua lah kita ada ya kan. Jadi ini kegiatannya ya gini-gini aja, ada game anak-anak, game tukar-tukaran jajan lah kalau dibilang. Jadi ya mungkin yang kami rasakan juga saudara atau teman-teman rasakan juga yang ada di luar sana ya. Mudah-mudahan perasaan ini kita sama ya. Gimana caranya kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita di masa tua mereka, dan membahagiakan keluarga serta istri anak-anak kita ya. Jadilah orang tua yang benar-benar mengetahui atau merasa kalau kita ini sudah tua. Jangan udah nikah tapi perilaku masih anak-anak, masih sering berbuat sesuatu yang sia-sia ya, karena memang masanya kita sudah berubah, siklus kehidupan terus berjalan ya. Kalau dulu kita anak-anak main terus bersama teman, nggak tahu waktu. Sekarang udahlah ditinggali, boleh main sekali-sekali sama teman, tapi lebih banyaklah kita bersama keluarga daripada sama teman ya. Atau lebih banyaklah kita dekat dengan anak istri dan orang tua daripada sama teman. Kalau teman ya memang perlu, tapi jangan sampai waktu kita bersama teman tuh lebih banyak daripada waktu kita bersama keluarga dan anak-anak serta orang tua ya. Ini untuk pengingat bagi saya juga ya, bagi kita lah. Mudah-mudahan video ini cuman video menghibur aja, menghibur untuk kita semua teman-teman yang ada di sosial media. Inilah saya dan keluarga saya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menghibur bagi teman-teman yang melihat video ini, dan mudah-mudahan juga apa-apa yang saya buat atau saya filmkan di channel-channel saya ini bisa menjadi
tali silaturahmi atau menjadi sesuatu yang bermanfaat ya untuk kita semua ya. Nanti setelah ini mungkin kita akan ngobrol-ngobrol cantik atau ngobrol-ngobrol tentang lebaran lah, gimana mau kemana, mau buat acara apa, nanti kita ngobroli juga di sini. Biasanya sih saya sering terlambat ya kalau udah kena lebaran. Hari raya pertama saya ke rumah orang tua saya itu selalu menjelang ba'da asar ya, tapi sebelumnya malam takbiran kita udah di sini kok, udah datang lah untuk duluan lah, minta maaf atau sungkeman lah kok dibilang ya sama anak-anak. Karena memang kegiatan saya kalau di hari raya pertama itu keduluan sama keluarga istri saya ya, karena budaya mereka atau kebiasaan mereka di sana itu. Terus habis Idul Fitri keliling dari rumah mertua saya, karena mertua saya itu anak nomor 1 di antara keluarga yang lain. Jadi di situ hingga keliling sampai selesai menjelang ba'da asar. Jadi saya nggak kedapetan sama saudara-saudara yang lain seperti adik Palik atau adik orang tua saya yang ngumpul di sini di hari raya pertama Idul Fitri ya. Ya mereka datangnya pagi ya. Setelah Idul Fitri mereka ke sini rame-rame lah, anak-anak Pak Le, Bu Le, karena orang tua saya di sini yang paling tua juga. Jadi saya tetap selalu ketinggalan. Mudah-mudahan besok di lebaran ini kita sempatkan secepat-cepatnya lah agar bisa jumpa dengan saudara-saudara yang lain. Kadang jumpa juga tapi di rumah Pak Le atau di rumah Bu Le ya. Jadi nggak di rumah sini ketemunya. Mudah-mudahan yang mau mudik persilakan, jangan lupa hati-hati, jangan lupa ada yang ketinggalan, dan berikanlah sesuatu atau buah tangan untuk kedua orang tua kita untuk membuat dia senang dan bahagia menunggu setahun yang diharapin. Mudah-mudahan anaknya juga bisa sukses ya dengan doa-doa dia, ridho dia, doa-doa yang selalu mintakan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberkati kesuksesan, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Kang Kobel, kegiatan buka bareng bersama keluarga Bapak Jumirin S dan Ibu Sri Surisnani ya. Dalam rangka buka bersama inilah kalau kami tergabung dalam bengkel elektronik servis, yaitu Butik Elektronik Servis di Jalan Cinta Karya, Kelurahan Sarirejo, yang sejak tahun 1992 bengkel itu dirintis oleh orang tua saya sejak zaman interkom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.